Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu komponen yang apabila komponen ini bermasalah maka akan menyebabkan masalah besar. Nah, tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi komponen yang kita bahas kali ini adalah tutup radiator. Seperti ini bentuknya. Nah, jadi komponen ini sering dianggap sepele, namun apabila terjadi kerusakan, ini akan berdampak besar, bahkan bisa fatal terhadap engine. Oke, jadi tutup radiator ini selain berfungsi sebagai penutup lubang pengisian, dia juga berfungsi untuk menjaga tekanan pada sistem pendingin agar tetap ideal. Nah, biasanya teman-teman akan menemukan sebuah angka pada tutup radiator di sebagian sini. Misalnya 0,9 atau 1,1. Nah, angka tersebut adalah angka di mana pressure valve ini bekerja. Nah, satuannya adalah bar. Terus kenapa sih kok tekanannya dibatasi? Nah, jadi ketika engine running dia akan menghasilkan panas. Kemudian panas itu akan diserap oleh water coolant. Nah, apabila water coolant-nya panas, maka tekanan akan ikut naik. Dan apabila tekanannya itu dibiarkan, maka akan merusak bagian komponen yang lemah, misalnya seperti seal water pump, kemudian klem sambungan hose. Nah, seperti itu akan terjadi kerusakan. Nah, untuk itu maka pressure valve pada tutup radiator lah yang berperan untuk menjaga tekanan agar tetap ideal dengan cara mengalirkan coolant dari engine ke reservoir. Terus kalau kondisi engine-nya dingin gimana? Nah, jadi ketika engine dingin atau habis di running kan panas, kemudian dimatikan dia akan dingin. Nah, ketika dingin tekanan di dalam radiator ini akan menurun dan terjadi kevakuman. Nah, kemudian untuk menghilangkan kevakuman tadi di dalam tutup radiator ini terdapat vakum valve. Nah, tugasnya yaitu untuk mengembalikan coolant dari reservoir ke engine. Oke, jadi tutup radiatornya kan bentuknya seperti ini. Nah, ini tutup radiator saya punya motor Vario, tapi sama saja, entah itu motor, mobil sama aja. Di sistem tutup radiator ini sama. Nah, kemudian di mana sih letak yang namanya pressure valve, kemudian vacuum valve itu letaknya di mana sih? Nah, untuk itu akan saya tunjukkan di sini. Oke, jadi yang pertama yaitu adalah pressure valve. Nah, pressure valve itu yang sini. Yang bagian permukaannya besar ini adalah pressure valve. Nah, di dalam pressure valve ini terdapat spring. Nah, kekuatan spring ini tergantung dari spesifikasi pada tutup radiator. Misalnya di sini ada tulisannya 0,9. Nah, berarti kekuatan pada spring ini yaitu sebesar 0,9 bar. Nah, jadi ketika pressure pada sistem pendingin ini sudah mencapai 0,9 bar, maka pressure valve ini akan bekerja sehingga coolant tadi akan mengalir dari engine, dari radiator, kemudian menekan ini pressure valve dan kemudian lari ke reservoir. Nah, itu untuk yang pressure valve. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya vacuum valve. Nah, vacuum valve yang ini, yang kecil, bagian kecil ini, yang tengah. Nah, ini yang tengah ini ya, yang tengah. Yang tengah ini namanya vacuum valve. Nah, vacuum valve ini akan bekerja ketika pada sistem pendingin ini terjadi kevakuman. Nah, ketika vakum dia akan tertarik. Vacuum valve ini akan tertarik, cerot. Nah, seperti ini. Sehingga aliran dari reservoir dia akan tertarik dan menuju ke radiator melalui pressure valve ini. Nah, melalui vacuum valve. Oke, jadi pada intinya pada tutup radiator ini terdapat dua mekanisme valve. Yang pertama yaitu pressure valve, kemudian yang kedua yaitu vacuum valve. Nah, apabila terjadi kerusakan pada salah satu sistem yang ada pada tutup radiator ini, maka engine akan overheat. Nah, jadi tutup radiator ini adalah salah satu penyumbang engine overheat. Nah, saran saya lebih kita tingkatkan untuk inspeksi di bagian tutup radiator ini. Nah, ini tutup radiator ini sering kita sepelekan dan kita abaikan pada saat melakukan pengecekan. Nah, apabila kita menemukan di bagian sini, bagian karet-karetnya ini sudah robek ataupun koyak atau sobek atau sudah retak-retak, maka disarankan untuk menggantinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti engine overheat.
Nah, untuk itu maka segera ganti sebelum terjadi kerusakan. Oke, cukup sekian kita sharing tentang tutup radiator ini. Semoga bermanfaat, dan apabila dirasa video ini bermanfaat, monggo silahkan di subscribe. Dan kemudian apabila terjadi kesalahan kata atau kesalahan pembahasan tentang tutup radiator ini, mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih dan semangat pagi.